Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amriani Husni Marbun. Saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai tentang kepatuhan pasien terhadap pola diet dan konsumsi obat diabetes mellitus. Saya akan share PPT saya ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis pengetahuan pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan hubungannya dengan kepatuhan minum obat di apotek Lentera. Nah, analisis saya di tahun 2021. Analisis saya ini yang pertama latar belakangnya adalah diabetes mellitus itu adalah penyakit mematikan, penyakit seumur hidup, bahkan penyebab terbesar kematian pada usia lanjut. Kemudian juga diabetes mellitus ini memerlukan terapi jangka panjang. Penanganan diabetes mellitus tipe 2 adalah penerapan pola hidup sehat, pemberian obat, terapi insulin, dan operasi. Bisa dicontohkan seperti pola hidup sehat itu, seperti konsumsi makanan yang kandungan glukosanya yang sangat sedikit, dan pemberian obat yang tepat, terapi insulin yang dengan dosis yang tepat, atau pilihan terakhir adalah operasi ketika terjadi infeksi. Terus kemudian penanganan diabetes mellitus tipe 2, Apotek Lentera merupakan sarana kesehatan milik perorangan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Contoh, gula darah. Identifikasi masalah. Oke, saya akan berikan full-nya dulu. Identifikasi masalahnya. Yang pertama, pada saat survei pertama ditemukan pasien kontrol cek gula menahun dan memiliki tingkat kepatuhan pengobatan yang cukup baik dan menjaga kepatuhan diet. Pada hari berikutnya masih menemukan dengan pasien memiliki penyakit diabetes tapi tidak menjaga pola makan, akan tetapi rutin minum obat dengan macam-macam case atau macam-macam kasusnya gitu. Di minggu ketiga survei ditemukan pasien mengalami gejala diabetes mellitus seperti mudah mengantuk, badan lemas, dan mata berkunang-kunang. Kemudian dilakukan pengecekan gula darah menggunakan alat periksa GCU digital, maka ditemukan hasil di atas batas normal. Dan ketika TTK memberikan anjuran pola makan diet, pasien emosional tidak ingin mengikuti anjuran tersebut dan memilih minum obat saja tanpa menjaga pola makan diet. Pada minggu keempat, ditemukan pasien diabetes mellitus dilakukan pengecekan hanya menjaga pola makan saja tanpa mengkonsumsi obat saja. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran antara kolerasi pengetahuan dan kepatuhan konsumsi pasien diabetes mellitus di Apotek Lentera. Manfaat penelitian ini bagi untuk Apotek Lenteranya sendiri sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengetahuan diabetes tipe 2 dan kedisiplinan pasien terhadap pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Institusi pendidikan, bagi institusi pendidikan yaitu dapat digunakan sebagai pengetahuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Bagi peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan. Tinjauan pustakanya yaitu ada beberapa. Yang pertama, faktor mempengaruhi diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama, usia, obesitas, riwayat keluarga, gaya hidup. Yang kedua, metode penanganan diabetes mellitus tipe 2, penerapan pola hidup sehat, pemberian obat, terapi insulin, dan operasi. Yang seperti saya jelaskan tadi, penerapan pola hidup itu seperti pola makan, olahraga, dari pola makan yaitu diet gula atau diet glukosa gitu. Yang kemudian yang ketiga, penggunaan obat dan rasional, tepat diagnosis, tepat indikasi penyakit, tepat pemilihan obat, tepat dosis, tepat penilaian kondisi pasien, waspada efek samping, efektif dan aman, tepat tindak lanjut, kepatuhan pasien.
Metode penelitian, yang dilakukan peneliti pada penelitian adalah metode kualitatif. Menurut Creswell 2016, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami, makna di sejumlah individual, atau, sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Nah, kerangka konsepnya, kepatuhan diet yang pertama yaitu di sini kita, lihat, maaf, di sini kita lihat kepatuhan diet, kalau misalnya si pasien patuh diet, maka akan mempengaruhi, tingkat sisa makanan. Mungkin misalnya sisa makanannya, sedikit gitu, misalnya sebelumnya makan banyak, tetapi, dikarenakan melakukan tingkat kepatuhan, diet, maka tingkat sisa makanannya akan semakin menurun. Nah, terus kemudian, lalu ditambahkan dengan, kepatuhan minum obat, diabetes mellitus, akan menghasilkan kadar glukosa dalam darah pasien diabetes mellitus, eee terus kemudian definisi operasional variabelnya, di sini kita bisa lihat variabel penelitiannya yaitu ada terbagi 2, yaitu ada independen dan, dependen. Eee yang independennya itu termasuk kepatuhan dietnya, sifat patuh dan ketaatan sampel dalam menjalankan diet diabetes mellitus yang dilihat dari segi jadwal, jumlah, dan jenis. Parameter pengujiannya melalui kuesioner, cara pengujiannya adalah wawancara, hasilnya kumulatif dari hasil wawancara jadwal jumlah, jenis, patuh, jika gula darah naik tidak tidak patuh, jika gula turun. Maksudnya patuh jika gula darah naik, tidak patuh jika gula darah turun, dan skalanya adalah ordinal. Jadwal makan, eee, deve Jadwal makan, variabel penelitian jadwal makannya, definisi operasionalnya yaitu jadwal diet dibagi menjadi 5 waktu makan, yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan dengan jarak interval 3 jam. Makanan selingan bisa seperti buah atau, cemilan yang tidak, mengandung glukosa atau diet glukosa gitu. Dilihat dari ketetapan jadwal sampel dalam, konsumsi diet diabetes mellitus sesuai dengan SOP Apotek Lentera, Jakarta Timur. Parameter pengujiannya kuesioner dengan 5 jumlah pertanyaan, wawancara menggunakan skala Likert. Skor, untuk setiap jawaban selalu ada 1, sering ada 2, jarang ada 3, tidak pernah ada 4. Dan hasilnya jumlah skor kumulatif jawaban sampel tentang jadwal diet dibagi jumlah item pertanyaan. Jika nilai kumulatif kurang dari 2, maka tidak tepat jadwal. Jika nilai kumulatif 1 sampai 2, maka dikategorikan tepat jadwal. Skalanya adalah ordinal. Jenis bahan makanan yang dikonsumsi sehari oleh sampel berupa sumber karbohidrat, protein hewani, eee, protein nabati, lemak, dan serat yang dinilai berdasarkan syarat diet diabetes mellitus. Indeks glikemik rendah, kompleks, lemak tidak jenuh, dan serat. Kuesioner dengan, 5 jumlah pertanyaan menggunakan skala Likert, skor untuk setiap jawaban selalu 1, sering 2, jarang 3, tidak pernah 4. Jumlah skor kumulatif jawaban sampel tentang jenis makanan dibagi jumlah item pertanyaan. Jika nilai kumulatif kurang dari 2, maka tidak bervariasi, jika nilai kumulatif 1 sampai 2, maka dikategorikan bervariasi. Skalanya ordinal, jumlah makanan. Lalu kita lihat di variabel jumlah makanan, jumlah asupan energi yang dikonsumsi sampel selama 24 jam dibandingkan dengan jumlah kalori yang seharusnya diberikan dalam diet diabetes mellitus. Formulirnya, pengecekannya, formulir sisa makanan, terus kemudian pengujiannya perhitungan dari sisa makanan, persentase makanan yang dihabiskan dikali dengan jumlah kalori diet sesuai standar yang diberikan. Kemudian tepat jika sesuai dengan energi, kebutuhan diet diabetes mellitus. Yang kedua, tidak tepat jika tidak sesuai dengan energi kebutuhan diet diabetes mellitus. Lalu hasilnya yaitu, skalanya yaitu nominal. Lalu konsumsi obat, banyak pasien
Apotik Lentera mengkonsumsi obat yaitu metformin 500 mg 3 kali sehari 1 tablet dalam bentuk kuesioner, terus kemudian dilakukan dalam bentuk wawancara, dan hasilnya kumulatif hasil wawancara jawaban selalu 1, sering 2, jarang 3, eee dan hasilnya ordinal. Kenapa? Karena, dalam mengkonsumsi metformin ini banyak sekali pasien yang, mungkin dengan dosis yang 3 kali sehari 1 tablet, mereka akan, sangat sulit untuk, melakukan, minum obat atau harus mengingat 3 kali sehari seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat, sisa makanan, sisa makanannya, berat makanan di piring atau plato yang tidak dihabiskan dan dihitung dengan membandingkan jumlah makanan yang tidak dikonsumsi dan jumlah makanan awal dikali 100%. Williams, dan Walton 2011. Sisa makanan ditentukan dengan membandingkan rata-rata sisa makanan pasien dengan jumlah total responden. Sisa makanan dikelompokkan menjadi makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah. Yang kemudian parameternya timbangan, formulir sisa makanan. Lalu metode food weighing yang kemudian hasilnya yang pertama sedikit jika sisa makanan lebih dari 20%, yang kedua banyak jika sisa makanan kurang dari 20%. Deadcast RI 2008, hasilnya adalah ordinary. Lalu di sini langkah kerjanya yang pertama pembuatan proposal untuk diajukan kepada Apotek Lentera, melakukan pengamatan selama pengecekan gula darah sewaktu, mewawancara pasien-pasien yang positif memiliki gula darah tinggi, mewawancara serta memberikan anjuran kepada pasien diabetes mellitus dengan lisan, mewawancara lebih dalam lagi dan melakukan pendekatan kepada pasien diabetes mellitus tipe 2 untuk mengetahui pola hidup mereka guna memberikan anjuran peningkatan kepatuhan pola hidup sehat atau diet dan kepatuhan konsumsi golongan obat-obat diabetes mellitus terkhusus pasien yang awam pengetahuan diabetes mellitus. Membandingkan hasil penelitian dengan pedoman, membuat evaluasi dan kesimpulan. Lalu di sini ada populasi dan sampel. Populasinya adalah TTK Apotek Lentera. Sampelnya adalah pelanggan Apotek Lentera. Lokasi dan waktu penelitian, lokasinya ada di Apotek Lentera, Jalan Pondok Kelapa Raya, Blok E1, Kapling 9, Duren Sawit, Jakarta Timur, dan waktu dilakukan mulai bulan Agustus sampai November 2021. Lalu pengumpulan data di sini ada observasinya. Yang pertama dilakukan pengamatan pada pasien atau pada pelanggan Apotek Lentera, lalu mentelaah dokumen. Dilakukan pengamatan kartu kunjungan pasien, histori cek gula pasien diabetes mellitus. Rancangan analisis data yang pertama yaitu hasil data observasi dan wawancara, hasil data observasi dan wawancara diolah, melakukan perbandingan dengan pedoman yang digunakan, lalu ketiga, hasil data analisa disajikan dalam bentuk narasi. Kutipan wawancara, tabel hasil observasi. Nah, berikut dari presentasi saya, jika ada yang ditanyakan atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya tutup share-nya ya.